Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, suatu ketika Umar radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah dengan keadaan menangis. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar?" Sungguh hati saya merasa tersentuh oleh ratapan seorang pemuda yang ada di pintu rumah Tuan. Rasulullah pun memerintahkan Umar untuk membawa pemuda itu. Dan ketika pemuda itu telah sampai di hadapan Rasulullah, beliau pun bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apa yang menyebabkan engkau menangis dan meratap?" Pemuda itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, yang membuat saya menangis ialah banyaknya dosa yang terlanjur saya lakukan. Saya takut bila Allah murka kepada saya." Beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu?" "Tidak," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah membunuh orang tanpa hak?" tanya Rasulullah. "Tidak," jawab pemuda itu. "Allah akan mengampuni semua dosamu, meskipun dosamu seluas langit dan bumi." Jelas Rasulullah sembari menenangkan pemuda itu. "Dosa saya lebih besar dari itu ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar ataukah Allah?" tanya Rasulullah. "Tentu Allah yang lebih besar dan lebih agung. Tapi saya malu kepadamu, wahai Rasulullah," jawab pemuda itu. Rasulullah pun bersabda, "Janganlah engkau malu, beritahukan dosamu kepada saya," pinta Rasulullah. Maka pemuda itu pun tak kuasa untuk menolaknya. Akhirnya, ia pun menceritakan dosa yang telah ia kerjakan. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya adalah seorang pemuda pembongkar mayat dalam kubur yang telah saya lakukan sejak 7 tahun yang lalu. Suatu ketika ada seorang gadis putri seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka saya pun membongkar kuburnya dan mengeluarkannya dari kafannya. Karena tergoda bisikan setan, saya pun menggaulinya." Tiba-tiba gadis itu berkata, "Tidakkah engkau malu kepada kitab Allah dan pada hari Dia meletakkan kursinya untuk memberikan hukuman serta mengambil hak orang yang dianiaya dari orang yang telah menganiayanya? Mengapa engkau jadikan aku telanjang di hari perhimpunan kelak dari orang-orang yang telah meninggal dunia? Mengapa engkau jadikan aku berdiri dalam keadaan junub di hadapan Allah?" Mendengar itu, Rasulullah pun berkata, "Wahai pemuda fasik, keluar dan jauh-jauhlah kamu dari saya. Tidak ada balasan yang pantas untukmu kecuali neraka." Pemuda itu pun keluar dengan menangis sejadi-jadinya. Ia pun menjauh menuju ke padang pasir yang luas dengan tidak mau makan dan minum sesuatu apapun, serta tidak bisa tidur sampai 7 hari lamanya. Lantas ia berdoa, "Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang ke pintu Rasul-Mu agar Dia bisa menolongku di sisi-Mu. Namun ketika ia mendengar dosaku yang sangat besar, ia mengusir dan mengeluarkan aku dari pintunya. Kini aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih kepada hamba-hamba-Mu. Tak ada lagi harapanku kecuali kepadamu. Kalau tidak mungkin, maka lebih baik kirimkan saja api neraka dari sisi-Mu dan bakarlah aku dengan api itu di duniamu ini sebelum Engkau membakarku di akhirat-Mu nanti." Sepeninggal pemuda itu, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengirim salam kepadamu." Beliau pun menjawab salam Allah. Setelah itu, malaikat Jibril kembali berkata, "Allah bertanya kepadamu, apakah kamu yang telah menciptakan para makhluk?" Beliau menjawab, "Tentu saja tidak. Allah yang telah menciptakan semuanya." Allah juga bertanya kepadamu, apakah kamu yang telah memberi rizki kepada makhluk-makhluk Allah? Tentu saja Allah yang telah memberi rizki kepada mereka. Allah bertanya kepadamu, apakah kamu yang berhak menerima taubat seseorang? Tentu Allah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Jawab beliau, Allah telah berfirman kepadamu, "Telah aku kirimkan seorang hambaku yang menerangkan satu dosanya kepadamu. Tapi mengapa engkau berpaling daripadanya dan sangat marah kepadanya? Wahai Muhammad, engkau aku ciptakan sebagai rahmat, maka berkasih sayanglah kepada mereka."
Kemudian Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, Allah berfirman kepadamu, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya, dan tidak lama kemudian pemuda itu pun meninggal dunia. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.